Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat utusan Raja Iblis datang untuk mengganggu meditasi Dewi Aditi. Senopati berkata, "Aditi, ibu para dewa, sedang melakukan meditasi untuk memberikan anak-anaknya tahta surga lagi." Mendengar perkataan Senopati Iblis itu, Garuda berkata, "Mereka semua datang untuk merusak meditasi ibu Aditi, dan jika itu terjadi, itu akan menjadi penghinaan bagi Prabu Sri Wisnu dan para penyembahnya, serta pada pengabdian itu sendiri. Apa yang harus aku lakukan?" Garuda mengingat pelajaran dari ibunya bahwa terkadang menjadi bodoh adalah ide yang lebih baik daripada menjadi pintar. Kebanyakan orang lebih menyukai keunggulan mereka dari orang lain, dan mereka menganggap ini cerdas. Tapi orang yang mementingkan diri mereka sendiri daripada orang lain harus membayar harganya suatu hari nanti. Jadi dalam istilah awam, ini juga disebut kebodohan. Tapi Garuda, kamu harus melakukan kebodohan ini. Kapanpun ada kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain, jangan ragu. Apapun yang terjadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Garuda berkata, "Ibu, apa arti sebenarnya dari sedekah? Dan bagaimana aku bisa melakukan ini dalam kehidupan sehari-hariku?" Winata berkata, "Perbuatan yang dilakukan hanya untuk kebaikan orang lain tanpa memikirkan kebaikan diri sendiri adalah sedekah." Garuda, ini harus dilakukan tanpa pamrih, tanpa keuntungan, harapan atau pujian, dan ini adalah perbuatanmu. Lakukan ini sebagai tugasmu dan lupakan saja hasilnya. Mengingat itu, Garuda berkata, "Aku tidak bisa mundur dari tanggung jawabku. Aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini merusak meditasi ibu Aditi. Tidak peduli apa yang harus aku lakukan untuk itu." Senopati berkata, "Maju ke depan, kemenangan akan menjadi milik kita sekarang." Para iblis terus berjalan maju mendekati tempat meditasi Dewi Aditi. Garuda dari atas tebing berteriak dengan keras, "Berhenti di sana!" Dan suara itu menggelegar seperti petir yang menyambar mengenai para iblis. Mendengar suara itu, para iblis menjadi terhenti dan mencari-cari asal suara itu. Senopati berkata, "Aku tidak bisa melihat siapapun di sekitar sini." Garuda mengepakkan sayapnya dan melihat Garuda berdiri di hadapan mereka. Para iblis terdiam melihatnya. Garuda berkata, "Berhenti di sana, jangan berani maju." Tapi salah satu iblis melempar tombaknya ke arah Garuda, dan tombak itu melesat dengan cepat ke arah mata Garuda. Tapi hanya dengan satu tangannya Garuda menangkap tombak itu. Garuda memain-mainkan tombaknya dan melempar kembali ke arah pasukan iblis. Tombak itu menancap di depan kereta Senopati Iblis dan menyebabkan bebatuan di sana hancur. Kuatnya lemparan itu bahkan membuat para iblis tercengang. Senopati berkata, "Siapa burung yang berani menghentikanku?" Garuda berkata, "Tombak di kakimu adalah tanda rasa hormatku padamu. Aku tidak ingin berperang. Oleh karena itu, aku meminta dengan sangat rendah hati, tolong jangan bergerak maju. Di sini, seorang pemuja Dewa Wisnu sedang bermeditasi. Merusak meditasinya adalah ketidakadilan." Jenderal Iblis berkata, "Bagaimana jika kami memang ingin melakukan ketidakadilan ini?" Garuda menjadi marah dan menghentakkan kakinya ke tanah. Itu membuat gempa dan retakan di sana. Garuda berkata, "Ini adalah yang ketiga dan peringatan terakhir. Jika ada yang bergerak maju setelah ini, hasilnya tidak akan bagus." Senopati berkata, "Burung yang ceroboh ini harus dihukum." Dan perkataan dari Senopati itu terdengar oleh Garuda. Mali dan Sumali berkata, "Ya Komandan, Anda telah mengobarkan perang melawan para dewa dan mengalahkan mereka. Memasuki medan perang untuk mengalahkan seekor burung tidak cocok untukmu." "Ya Komandan, kirim saja pasukanmu, Senopati. Untuk menjadi hebat, kita harus mengirim utusan kita ke musuh." Para iblis yang lain berkata, "Itu ide yang luar biasa, Komandan. Itu ide yang luar biasa." Senopati berkata, "Sangat bagus. Mali, Sumali, kalian benar. Sudah waktunya sekarang untuk menunjukkan kekuatanku." Mendengar percakapan para iblis itu, Garuda berkata, "Sepertinya mereka memang mendengar pesanku, tapi tidak mengerti. Aku harus membuat utusan itu mengerti dengan baik sekarang." Senopati Iblis kemudian memanggil iblis angin tornado dan angin itu bergerak ke arah Garuda. Iblis itu berkata, "Pergi, tinggalkan tempat ini. Bentangkan sayapmu, terbanglah menjauh." Garuda berkata, "Dengar, pergi dan beritahu tuanmu." Tapi iblis itu menyela, "Pergi dan selamatkan hidupmu. Komandan memperingatkanmu."
dengarkan baik-baik dan pergi. Jika tidak, kamu tidak akan selamat. Kemenangan kami sedang dimainkan. Sayapmu yang sangat kamu banggakan akan terbakar karena kemarahanku." Senopati berkata, "Mengapa kamu menunda? Aku harus merusak meditasi Aditi sesegera mungkin." Iblis angin itu terus berkata, "Pergi, bentangkan sayapmu, terbang menjauh." Garuda berkata, "Kamu makhluk yang sangat aneh. Jika Tuhan memberimu wajah dengan mulut untuk berbicara, maka Dia pasti akan memberikan 2 telinga untuk mendengarkan. Gunakan telinga itu juga, dan tugas seorang utusan bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Dia harus mendengarkan dan memberikan jawabannya juga. Sekarang dengarkan pesanku dan dengarkan baik-baik. Jika memungkinkan, sampaikan juga pesan ini kepada komandanmu. Aku akan melakukan hal bodoh itu. Semuanya mungkin akan ragu, tapi aku tidak akan takut bahkan untuk sesaat. Ibuku telah mengajariku ini. Aku harus melakukan kebaikan seperti tugasku. Aku telah bersumpah untuk melindungi meditasi ini. Aku bahkan akan berperang jika tidak ada pilihan lain." Iblis tornado itu kembali membawa pesan dari Garuda dan menyampaikan semuanya kepada Senopati. Jenderal berkata, "Komandan, ini pasti pesan dari burung itu." Senopati kemudian mengembalikan iblis itu dan berkata, "Siapa burung ini?" Sumali berkata, "Dia berani dan juga banyak bicara." Dia berkata, "Dia akan melakukan hal bodoh tapi sangat pintar. Hanya seorang anak laki-laki, sangat setia pada sumpahnya. Apakah ada dewa yang cukup kuat di depan kita?" Mali berkata, "Ini tidak mungkin. Semua dewa bersembunyi karena takut akan hidup mereka. Semua orang tahu komandan kita maha tahu. Dia adalah waktu." Senopati berkata, "Sumali, kata-kata yang diucapkan pada saat yang tidak menguntungkan itu tidak baik. Siapa dia dan atas perintah siapa dia di sini? Aku harus mencari tahu tentangnya." Senopati kemudian membawa keretanya maju dan Garuda turun dari tebing untuk menemui Senopati Iblis. Senopati berkata, "Kamu siapa?" Garuda berkata, "Mengetahui nama dan garis keturunanku tidak akan membuat perbedaan. Ibuku mengatakan tindakan seseorang menentukan karakternya, dan tugasku adalah melindungi tanah meditasi ini." Senopati berkata, "Melindungi tanah meditasi ini atau yang sedang bermeditasi. Anak-anaknya bersembunyi ketakutan untuk hidup mereka seperti pengecut. Lalu mengapa kamu ingin mengorbankan hidupmu? Apa hubunganmu dengannya?" Garuda berkata, "Aku berhubungan dengannya karena tugasku." Ibu berkata bahwa Dewa Wisnu tinggal di setiap inci bumi. Setiap manusia di dunia ini dan bahkan binatang adalah wujudnya. Ketika kita semua adalah wujud dari Tuhan yang sama, bukankah kita semua saling berhubungan? Senopati berkata, "Di usia yang begitu muda, kamu telah belajar berbicara seperti orang yang sangat dewasa." Garuda berkata, "Ibuku mengajariku itu." Senopati berkata, Ibu, luar biasa. Siapa ibumu yang telah mengajarimu hal-hal yang menakjubkan seperti itu? Dan siapa ayahmu? Anak siapa kamu?" Garuda berkata, "Kamu memberi pertanyaan itu lagi. Aku beritahu satu hal lagi. Dia yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu disebut lemah." Senopati berkata, "Kekuatanku terletak di pundakku. Kamu ragu-ragu untuk memperkenalkan diri. Aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah Komandan Iblis, putra Resi Agung Kasyapa dan Ibu Diti. Aku adalah Asuran." Garuda berkata, "Terimalah salamku, saudaraku." Mendengar itu Asuran bingung dan berkata, "Saudara." Garuda berkata, "Aku Garuda, putra Resi Kasyapa dan Ibu Winata." Mendengar itu Asuran berkata, "Jadi kita benar-benar bersaudara, maka tidak perlu bagi kita untuk berperang." Garuda berkata, "Para dewa juga saudara kita, lalu mengapa berperang melawannya?" Asuran berkata, "Sudah menjadi kemarahanku selama bertahun-tahun. Itu hanya akan berakhir dengan kematian mereka. Jangan dukung mereka, Garuda. Bergabunglah denganku sebagai gantinya. Aku tahu kekuatanmu dengan sangat baik. Aku akan memberimu pangkat tinggi di pasukanku. Mari bergabung denganku." Garuda berkata, "Kamu berpikir tentangku, kamu memberiku tawaran yang bagus. Untuk itu aku ucapkan terima kasih, saudara. Tapi dengan pengaruh kekuatan dan pangkatku, aku tidak bisa melupakan tugasku." Asuran berkata, "Garuda, jangan bodoh." Garuda berkata, "Ibu telah mengajariku bahwa kadang-kadang menjadi bodoh lebih baik daripada menjadi pintar." Asuran berkata, "Bantuan apa yang bisa diberikan orang bodoh? Pikirkan apa yang kamu dapatkan, Garuda. Kami iblis akan memberimu kebahagiaan surga." Garuda berkata, "Kebahagiaan, surga, keduanya
Surga dan kebahagiaanku terletak di kaki ibuku. Jika kamu ingin memberikan itu, maka berikan kepada para dewa." Asuran berkata, "Tidak akan pernah. Para dewa adalah musuh bebuyutan kami. Oleh karena itu, aku akan merusak meditasi ibu dari para dewa ini, sehingga para dewa tidak akan pernah menang melawan kami." Garuda berkata, "Saudara, ibu Aditi juga seperti ibumu. Dia adalah saudara dari ibumu, dan dengan merusak meditasinya selama bertahun-tahun, kamu pasti akan menyakitinya. Tapi kamu juga tidak bisa hidup bahagia. Saudaraku, jangan lakukan dosa besar ini, kembalilah." Asuran menjadi marah dan berkata, "Garuda, kamulah yang harus kembali. Aku menjelaskan kepadamu bahwa kamu masih kecil, tetapi jika kamu tidak berhenti menjadi begitu keras kepala, maka aku harus menggunakan kekuatan sekarang." Garuda berkata, "Tapi aku tidak ingin menggunakan kekerasan, dan sama sekali tidak ingin untuk melawan saudara-saudaraku. Bukan berarti aku takut. Kamu memiliki iblis dan iblis yang berbeda di pihakmu. Kamu memiliki pasukan yang sangat besar, tapi aku bukannya tidak berdaya. Aku memiliki kekuatan pengabdian. Aku memiliki pedang tugasku. Aku memiliki kekuatan kebenaran, dan aku memiliki perisai suci berkah dari ibuku. Dan dia yang memiliki keempat kekuatan ini tidak akan pernah kalah." Perkataan Garuda membuat Asuran dan para iblis menjadi murka.